Hidup yang mampu meraih spiritualitas adalah hidup yang mampu menyadari simfoni besar semesta sebagai fitrah atau kesucian, dan diri pribadi adalah sebuah nada dari keseluruhan simfoni semesta dalam keadaan sadar. Dan kita harus menjaga keselarasan simfoni yang indah ini dengan keadaan sadar. Seperti itu para kanca. Karena ketika keseimbangannya tidak terjaga, maka akan ada kerusakan-kerusakan. Pada dasarnya gitu, seorang mistikus atau seorang sufi itu sebetulnya itu tidak lebih seperti seorang siswa yang sedang belajar musik. Seperti itu para kanca. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan pembahasan dimensi mistik musik dan bunyi oleh Hazrat Inayat Khan para kanca. Kita akan melanjutkan yaitu spiritualitas di dalam musik. Spiritualitas di dalam musik menurut Hazrat Inayat Khan itu seperti apa? Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis, Sakang Pangan, Sarimane, Sawi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Para kanca misteri Timur Bumi, hidup yang mampu meraih spiritualitas adalah hidup yang mampu menyadari simfoni besar semesta sebagai fitrah atau kesucian, dan diri pribadi adalah sebuah nada dari keseluruhan simfoni semesta dalam keadaan sadar. Seperti itu para kanca menurut Hazrat Inayat Khan. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan itu bahwa hidup yang mampu meraih spiritualitas yang tinggi itu adalah hidup yang mampu menyadari bahwa semesta ini adalah sebuah komposisi musik yang agung, sebuah simfoni besar, dan kita, diri pribadi adalah satu instrumen atau satu elemen dalam simfoni besar ini para kanca. Menurut Hazrat Inayat Khan seperti itu. Jadi tuntutannya adalah dengan kesadaran tersebut, maka satu nada ini harus mampu menyelaraskan dengan nada-nada yang ada di semesta. Seperti itu para kanca misteri Timur Bumi. Dan diri pribadi ini adalah satu elemen dari simfoni besar itu para kanca. Dan kita harus menjaga keselarasan simfoni yang indah ini dengan keadaan sadar. Seperti itu para kanca. Karena ketika keseimbangannya tidak terjaga, maka akan ada kerusakan-kerusakan dalam keselarasannya, dalam harmoninya. Seperti itu menurut Hazrat Inayat Khan. Jadi kalau kita ambil contohnya, misalnya penebangan hutan yang ekstrim, maka akan menyebabkan banjir. Itu sama halnya dengan merusak harmoni. Seperti itu para kanca, merusak harmoni dari simfoni besar yang sedang
berlangsung seperti itu para kanca. Dan ketika diri pribadi ini melakukan itu gitu, melakukan perusakan, maka bukan satu elemen itu yang rusak, bukan satu instrumen itu yang rusak, tapi semua simfoni besar ini yang akan rusak seperti itu para kanca. Dan spiritualitas ini ditempuhnya itu tidak dengan cara keluar dari simfoni ini, karena kita tidak akan bisa keluar dari simfoni ini. Jadi tidak harus menyendiri atau menyepi di satu tempat yang terpencil gitu untuk mendapatkan harmoninya gitu, tapi dengan cara yang tadi, dengan cara menyelaraskan. Menurut Hajrat Inayatkan seperti itu para kanca. Dan kalaupun dilakukan seperti bertapa, menyendiri atau menyiksa diri, itu hanya dilakukan untuk menyelaraskan dirinya dengan simfoni besar, karena kan ada beberapa yang mencoba menyepi gitu, lalu kemudian ada yang menyendiri di mana, lalu bertapa atau menyiksa diri dan sebagainya. Itu sebuah bentuk upaya untuk menjaga keselarasan. Artinya di titik itu seseorang sudah sangat sadar betul bahwa hal itu dilakukan itu karena dalam rangka menjaga keseimbangan harmoni tadi gitu, keseimbangan keindahan simfoni ini gitu para kanca. Makanya suka ada yang dikenal bahwa ketika ada satu wali yang meninggal, maka harmoni keseimbangan ini akan tergoyang seperti itu para kanca. Keseimbangannya akan rapuh. Jadi ada beberapa orang yang sudah mencapai kesadaran itu gitu, dan tentunya bukan seperti kita yang awam gitu. Ada orang-orang yang di sana yang kita tidak tahu bahwa mereka itu hidupnya hanya menjaga keseimbangan simfoni besar itu para kanca. Dan yang mereka lakukan itu sudah dipastikan akan sangat sulit dimengerti oleh kita yang masih awam para kanca. Yang mereka lakukan itu sudah berada di kesadaran menjaga keseimbangan simfoni besar ini gitu, menurut Hazrat Inayat Khan demikian gitu. Jadi memang ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan simfoni besar ini dengan diamnya, seperti itu para kanca. Dan pada dasarnya gitu, seorang mistikus atau seorang sufi itu sebetulnya itu tidak lebih seperti seorang siswa yang sedang belajar musik, seperti itu para kanca. Mereka itu berusaha berlatih menyelaraskan bunyi dan iramanya terhadap simfoni semesta. Jadi seorang sufi itu mencambuki dirinya itu sebetulnya adalah mereka, menurut Hazrat Inayat Khan itu sedang berlatih, sedang seperti siswa belajar musik, seperti itu para kanca. Jadi berlatih menjaga keseimbangan di sekitarnya, kemudian berlatih untuk menempatkan dirinya, menempatkan nada yang diproduksinya untuk titik-titik tertentu, seperti itu para kanca. Dan mereka berusaha berlatih menyelaraskan bunyi dan iramanya terhadap simfoni semesta gitu, melalui semua aspek, seperti itu para kanca, baik ruang, waktu, keadaan, seperti itu. Karena banyak banget ya kisah-kisah para sufi itu yang bisa dibilang aneh gitu para kanca. Ketika ditangkap oleh kita orang awam, kelakuan mereka itu kadang aneh gitu. Kelakuan para sufi itu kadang aneh dan membuat kita bertanya-tanya apa yang dilakukan gitu. Tapi sebetulnya mereka itu dengan penuh kesadaran sedang menjaga simfoni besar semesta ini gitu para kanca. Dan orang-orang yang sedang menuju ke sana melalui jalan sufi, melalui jalan tasawuf maksudnya, itu tidak lebih seperti seorang siswa yang sedang belajar musik,
seperti itu para kanca. Jadi mereka menyiapkan nada yang tepat, mereka belajar menyelaraskan bunyi yang tepat untuk simfoninya, seperti itu para kanca. Dan ya hal inilah yang membuktikan bahwa seorang alim dan arif itu sangat dibutuhkan keberadaannya, sangat dibutuhkan diamnya gitu loh. Dan tugasnya pun mereka itu sangat berat sekali gitu. Walaupun terlihat hanya diam saja gitu orang-orang di tahapan situ, tapi mereka itu tugasnya sangat berat sekali gitu, karena dengan penuh kesadarannya mereka harus menjaga keseimbangan simfoni besar semesta ini para kanca. Ya kebayanglah gitu, artinya menjaga keseimbangan di rumah saja sangat sulit sekali gitu. Menjaga keseimbangan bagi para pemimpin, misalnya camat, menjaga keseimbangan suatu kecamatan aja sangat sulit sekali, kemudian lebih tinggi lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tugas yang sangat berat gitu. Dan keseimbangan yang dijaganya pun itu bukan konsumsi semua orang, hanya orang-orang tertentu yang mengerti gitu. Makanya kadang kita melihat para laku tasawuf itu melakukan hal-hal aneh yang kadang kita nggak mengerti, dan itu tentunya mereka sedang menjaga keseimbangan semesta ini para kanca. Nah kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu gerbang musik sebagai suluk, seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya para kanca. Jadi suluk melalui musik menurut Hazrat Inayat Khan adalah menjadikan musik sebagai tangga spiritual para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan ini, musik ini bisa menjadi sebuah tangga spiritual, seperti itu para kanca. Sekali lagi, suluk melalui musik adalah menjadikan musik sebagai tangga spiritual menuju keilahian, seperti itu para kanca. Nah sekarang jalannya adalah ada 3 tahapan para kanca. Ada 3 tahapan menuju tangga spiritual melalui suluk, melalui tangga musik para kanca. Dan kita akan membahas suluk melalui musik di video-video yang akan datang para kanca. Seperti apakah anak tangga yang disarankan oleh gagasan Hazrat Inayat Khan. Dan kita harus sangat jeli dan tajam menangkap gagasan-gagasan dari Hazrat Inayat Khan ini para kanca. Dan kita akan membahasnya di video yang akan datang mengenai suluk melalui musik para kanca. Baik para kanca, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe para kanca. Dan jika bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Dan yang belum menyimak video-video tentang dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan, silahkan linknya ada di deskripsi, atau kunjungi playlist dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan para kanca. Dan akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arif, Sakang Pahan, Sarinane, Saumi, Sarana Gampil, Gampil Sarining Gampil Kasanana,